Ada istilah kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas Ahaye. Apalagi kemarin dipilih Serakonas. Kenapa mesti takut? Kayak dagelan aja gitu. Ya, lucu-lucuan. Muldoko mau kudeta lah. Kudeta, apa nih di kudeta? Semua kan ada aturan, ada ART. Masa gua ngopi harus izin presiden? Gila. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. Ya, itu tadi berbagai pernyataan KSP Muldoko sebelum dan setelah KLB Demokrat yang terjadi di Sumatera Utara. Saya ingin minta komentar dari Bang Ruhut. Bang Ruhut, Anda mantan politikus Demokrat, sekarang Anda di PDI Perjuangan. Saya tahu Anda juga dekat sama Pak Muldoko dan Anda beberapa kali saya lihat membela mati-matian Pak Muldoko dalam kasus ini. Jadi Anda tidak melihat ada sesuatu yang keliru dari langkah-langkah yang diambil oleh Pak Muldoko? Terima kasih Mbak Natswa. Ini saya kalau buka masker ini anak saya Sarah Suci paling marah. Tapi karena memang ini harus dilakukan, saya mohon izin. Anak saya mungkin lagi nonton di rumah. Bang Ruhut kalau mau memakai silahkan Bang, saya persilahkan. Ini kebetulan bertiga. Kalau diizinkan. Silakan, silakan. Ya? Silakan Bang Ya Ruhut. saya karena sama anak ini paling payah nih, bisa marah dia. Jadi Bang Ruhut, Anda tidak melihat adakah kekeliruan langkah yang diambil oleh Pak Muldoko? Ini saya mohon maaf, saya objektif menilai. Kejadian ini, kenapa sih Pak Muldoko terlalu dipojokkan? Dan bagi kita kader Partai Demokrat, bahkan kita terima kasih. Anda masih merasa kader Partai Demokrat, bukankah sudah PDI Perjuangan sekarang? Iya, tapi kacang tidak bisa lupa dengan kulit. Ya, saya terima kasih SBY ikut membesarkan saya. Saya die hardnya SBY. Sekarang lawan politik mengatakan Ruhut anjing penjaga SBY dan Partai Demokrat. Karena begitulah saya memperjuangkan Partai Demokrat. Hari ini aku menangis melihat dua tokoh Demokrat. Natswa betul sekali. Kenapa ini kita bawa ke ruang publik? Ini yang saya sedih. Tapi menurut Anda, jadi Anda sedih Pak Muldoko dituduh macam-macam? Saya sedih. Kenapa? Ya. Saya, waktu kawan-kawan ini cerita, saya orang hukum. Saya tahu ADART. Ya. Ini jangan-jangan halu nih kawan-kawan. Mau KLB. Mereka bahkan bilang, Bang, abang kan dekat Pak Muldoko. Ini kawan-kawan maunya Pak Muldoko. Kan begitu. Jadi ketua umum untuk menyelamatkan partai ini. Yang benar. Saya telepon Pak Muldoko. Di situ saya sedih. Muldoko ini di mana dosanya? Dia mengatakan, dia panggil saya abang. Bang, enggak lah bang. Saya lagi membantu Bapak Presiden. Kita lagi menghadapi pandemi COVID-19. Jadi Pak Muldoko tahu sebetulnya tugasnya berat sekali. Tapi kok masih mau ya ketika ditawari? Itu yang saya katakan. Semut diinjak menggigit. Semut, Muldoko, Adi Makayasa, Pangap, Bintang 4. Dia juga manusia. Siapa yang menginjak Pak Muldoko? Baik sekali, terima kasih Natswa pertanyaannya. Saya di salah satu TV diadu dengan Andi Malarangeng. Tegas saya katakan, Andi Malarangeng saya garis bawahi. Cabut kata-kata Anda. Anda bukan hanya Muldoko. Membawa-bawa presiden. Presiden ke-7 yang sangat rendah hati, santun, tegas, jujur. Ya, mengatakan apa kita mau kembali ke Orde Baru lagi nih sekarang. Bicara Orde Baru yang paling teraniaya ketua umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi lihat
Beliau sangat santun, rendah hati, tapi tegas. Beliau nggak mau mencampuri itu urusan rumah tangga orang. Termasuk Pak Joko Widodo. Ini ada kaitannya, Natswa. Oke, kita akan bahas Pak Jokowi nanti setelah pariwara. Tapi saya tertarik. Jadi tadi Anda katakan Pak Muldoko karena ditekan, makanya memilih mengambil langkah itu. Saya ingin lempar ke Pak Aisyikam. Betulkah Pak Muldoko memang tidak ada salah dalam hal ini? Hanya karena tekanan tadi akhirnya kemudian terlibat. Secara etika clear, Pak Muldoko? Ya, kalau melihat apa yang berkembang sekarang ini, secara faktual, publik tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah tekanan. Karena dari segi penampilan beliau, pidato beliau, itu tampak bahwa masuk ke KLB, masuk ke Partai Demokrat itu voluntary, sukarela. Nah tetapi kalau untuk retorika pembelaan, ya tentu haknya Pak Ruhut, haknya Pak Darmizal atau siapapun untuk membela itu. Tapi fakta di dalam perkembangan di publik sulit sekali mengatakan bahwa itu ada keterpaksaan. Kalau toh mau ada keterpaksaan dalam tanda petik itu dan sudah ditolak itu ya malah justru Pak Gatot itu. Kalau secara aturan ada yang dilanggar tidak? Bukankah misalnya argumennya Pak Muldoko punya hak pribadi politik untuk melakukan pilihan-pilihan politik? Ya, adakah yang pastilah kalau hak politik seperti itu. Tapi kan di dalam tradisi demokrasi kan harus ada yang disebut rule of law. Dan setiap organisasi kan mempunyai rule of law. Kalau kemudian seseorang yang bukan anggota, yang seperti dikatakan Pak Gatot tadi, kemudian diambil, mungkin secara politik oke, tetapi secara etik dan secara legal mungkin akan dipermasalahkan dan sekarang yang terjadi. Nah kemudian kalau ada tanggapan dari misalnya Pak Ruhut dan Pak Darmizal bahwa itu menyakitkan Pak Muldoko, itu sudah analisa yang lain. Oke. Dan kemudian dipakai sebagai alasan sekarang seolah-olah bahwa Pak Muldoko itu dipaksa atau disakiti sehingga harus bereaksi. Nah publik nanti yang akan melihat dan kalau memang maju ke pengadilan, peradilan itu akan dipakai sebagai argumen dan counter argumen. Oke, kita akan break karena menarik tadi Pak Luhut bilang, Bang Ruhut bilang kalau Pak Jokowi jangan dibawa-bawa, tapi rasanya sulit untuk tidak menarik istana ke lingkaran percakapan ini karena spekulasi banyak bermunculan, tudingan juga bermunculan dari Bang Hinca dan kawan-kawan. Kita akan bahas setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.